Eh, saya minggu lalu minta Mbak Mimi untuk membacakan firman Tuhan. Ya, mic-nya tolong disiapkan. Saya hari ini akan ngajar ini, saudaraku. Ini saya sudah janji lama ya, baru kali ini bisa saya bagikan ya. Saya rasanya ini PR, karena saya lewati terus. Duduk di sebelah kanan Allah. Katakan sama-sama saudaraku, 1, 2, 3. Duduk di sebelah kanan Allah. Kita kan sering dengar Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Itu kalau di pengakuan iman kan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang dari sana gitu ya. Saya sebetulnya mau khotbah ini, melanjutkan minggu lalu, cuman saya pikir ini dulu deh. Ya karena minggu lalu sedikit saya ingatkan ya, saya ngajarkan tentang gini loh, nanti setelah itu kita akan belajar saudara ya. Setelah Yesus naik ke sorga gitu saudara. Ngapain gitu loh, ini bahasa saya ya, ngapain gitu loh, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus gitu loh. Setelah naik ke sorga, itu kan kita lihat, kita belajar sebagai orang Kristen ngerti, Tuhan yang kita sembah itu hidup dan kan bersama kita gitu loh. Nah itu harus kita pelajari nanti, sambil mengerti, sekalian nanti memperdalam terus tentang Tritunggal, itu tidak ada habis-habisnya saudara. Ya setelah naik ke sorga itu ngapain gitu loh, ya toh? Yesus hidup gitu kan, dia bangkit, setelah mati bangkit dan naik ke surga. Cuman ini enggak ada ya, siapkan tempat, duduk di sebelah kanan ya enggak ada. Harusnya nyiptakan lagu saya usul itu ya, kasih duduk di sebelah kanan Allah. Ya oke. Kita akan lihat hari ini tentang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau judulnya Kristus ya, bukan kita bukan duduk sebelah kanan, ini hanya satu-satunya ini yang memiliki hal ini, yaitu Yesus. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, itu adalah hal yang terjadi setelah kenaikan ke sorga. Kita akan lihat Markus 16 ayat 19. Karena waktu pembimbingan baptis, Mbak Mimi tak suruh baca ayat, enak ya lancar gitu ya. Bagus. Nah, Tuhan bisa membantu membacakan. Ini Chandra kemana? Sakit? Kuliah, waduh minggu kuliah. Nanti waktunya bimbingan ya apa nih? Sana bimbingan kuliah, sini bimbingan teologi. Baca, silakan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Ya. terangkat ia ke sorga. Ulangi, kok mic-nya pas Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Yesus terangkat ke sorga, lalu duduk di sebelah ini kan jadi enggak tahu ya, bagi yang enggak ngerti jadi masalah ini. Iya apa? Ono lunggu-lunggu duduk, dan bahasa Yunaninya betul memang duduk. Nanti saya akan tunjukkan jadi satu aja, kita bahasnya ayat ini dari mana sebenarnya. Maksudnya ada istilah ini. Ada satu lagi supaya tahu ya, Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Nanti di WA grup saya bagikan semua, enggak usah takut, ayat-ayatnya lengkap nanti. Ibrani 1 ayat 3. Ayat 3, Mbak Cindi, 3, satu ini, ayat 3, ya. Kita akan lihat, dan istilah ini banyak banget, ayat 3, nyantol atau harus mulai dari satu enggak apa-apa biar dibaca, keduanya enggak bisa, turun, oh bisa. Loh, cara manual aja ya. Silakan Mbak Mimi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Iya nih Tuhan Yesus. Dan Yesus gambar wujud Allah. Adalah Yesus itu cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bahasanya karakteristis hipostasios ya. Hipostasis ini muncul di sini. Nanti lain kali kita belajar ya. Oh. Jangan diganggu. Takut. Kaget saya tak kira apa. Gak apa-apa, anak kecil ya. Oke, jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar karakter gitu sebenarnya. Hipostasis di sini terjemahkan wujud. Gambar dari, nanti kita akan belajar lagi juga satu kali. Dan saya ngomong duduk sebelah kanan Allah kan berkali-kali, satu kali belajar, hari ini kita belajar ya. Nanti juga ada nama Allah, kita perlu belajar, apa itu nama Allah? Wujud Allah dan terus
menopang dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya Ya. yang penuh kekuasaan. dan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, selesai mengadakan penyucian dosa itu maksudnya mati dan bangkit. Itu misinya di dunia, selesai mengadakan. Jadi orang Kristen harus ngerti, ngapain Yesus datang ke dunia? Punya misi, misinya apa? Menyelesaikan ini loh, penyucian dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya. Dibaptis, pembimbingan baptis itu diajarkan di situ nanti. Setelah itu apa? ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ini kan, jadi setelah mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan. Ya jelas ayatnya, jadi orang Kristen tidak usah ngeles. Memang Yesus duduk sebelah kanan Allah. Kalau suruh jelasin, ayo belajar hari ini. Kalau enggak belajar, enggak bisa jelasin ya. Nanti ngawur omongannya. Oke, kita akan lihat Yesus sendiri. Ini kalau tadi Markus dan Ibrani, tulisannya Rasul Markus, ini Rasul Paulus Ibrani. Menjelaskan dengan hikmat Allah, ilham Roh Kudus, menuliskan sekarang Yesus di kanan Allah gitu. Nah, kita akan mulai melihat dari mana hal ini kok bisa ada istilah ini. Kita lihat dulu Yesus mengatakan ini penting ya, di dalam pengadilan, saudara, Mahkamah Agama Sanhedrin ketika mau disalib. Ya, sebelum disalib. Ya. Kita bisa melihat Matius 26 ayat 63. Agak pengajaran dikit ya, karena berapa waktu motivasi terus penggembalaan. Tapi nanti saya juga berharap kita juga mendapatkan motivasi-motivasi ya, penguatan-penguatan melalui pelajaran-pelajaran ini. Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya. Diam itu ditanyai apa-apa kan dituduh ya, di dalam sidang itu diam aja. Itu nanti ada ayatnya, dia menggenapi makanya minggu lalu kan saya ngajar, Yesus itu naik ke surga, ya jauh lebih tinggi dari melintasi segala langit ya teman. Itu minggu lalu Efesus 4 itu ya, dan memenuhkan segala sesuatu gitu loh saudara. Karena dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, naik yang paling tinggi ya istilahnya gitu. Jadi memenuhi segala sesuatu itu artinya juga saya sudah jelaskan plerosis ya, dari kata dasar saya salah minggu lalu ngomong plerose ya. Plerosis itu kata dasarnya pliro ya, melengkapi, menyempurnakan, menggenapi ya, sama itu. To fulfill, complete, jadi segala sesuatu. Nah nanti itu kita akan belajar juga apa saja yang digenapi, disempurnakan Yesus. Ya, sebenarnya ayat itu sudah menjelaskan yang minggu lalu itu, kalau masih ingat, itu ngambil dari Mazmur, bahwa Allah itu naik ke sorga, Yahweh itu naik ke sorga. Ya di WA Group itu sudah saya tuliskan, kapan Yahweh naik ke sorga? Mana pernah? Oh Yahweh sudah di sorga, ya bahkan sorga atau itu tahtanya. Itu menjelaskan tentang Yesus menggenapi ayat itu. Ya, salah satunya banyak hal yang digenapi, termasuk ini yang kita belajar hari ini. Ya dia kenapa diem? Saya tidak ada waktu jelasin ya. Itu nanti ada kesempatan khusus. Saya akan jelaskan semua yang digenapi Yesus, semua yang disempurnakan Yesus. Ya saya minggu lalu diomong sama istri saya, kamu harus jelasin waktu itu Tuhan Yesus pernah ngomong, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk plerosis itu tadi. Plero, untuk menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih saudara? Ya, orang Israel, orang Yahudi menyebut perjanjian lama kita itu hukum Taurat. Gitu loh. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Sering disebut hukum Taurat, karena kitab para nabi itu sebetulnya menjabarkan hukum Taurat. 5 kitab Musa. Gitu, saudara. Yesus ngomong, kitab Taurat, gitu, nulis tentang aku. Gitu loh. Dan itu digenapi semua. Salah satunya kenapa Yesus diem? Karena ada ayat di Yesaya bahwa Yesus itu seperti domba yang kelu. Itu ada. Diem, dibawa ke tempat pembantaian karena mau disalib kan. Diem. Nanti kita akan lihat kenapa Yesus diem. Saya rasanya enggak cukup waktu ini. Catatan saya banyak banget ini. Artinya mungkin kalau bisa nanti terpaksa dibagi 2 ya enggak apa-apa. Oke, Yesus diem. Terus lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Ditanya, apakah engkau Mesias? Anak Allah atau tidak? Nah, Mesias itu adalah anak Allah, itu loh jelas. Mesias itu bahasa Arabnya Al-Masih, ya dengar baik-baik. Wah,
Saya Firda belum datang ya minggu depan. Kalau Tuhan izinkan. Puji Tuhan. Al-Masih bahasa Arabnya. Bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Latinnya Kristus. Lah kita ikut bahasa Latin. Kristus. Bahasa apa nih mau? Arab Al-Masih. Terus ada lagi Mesias. Mesias itu pengyunanian dari bahasa Ibrani, aslinya Ibrani, Masiah. Ya, Masiah. Masiah. Jadi Mesias diyunanikan. Itu bahasa Yunani Mesias itu. Enggak ada artinya, itu artinya ya meyunanikan Mesiah tadi. Mesiah. Kristus sama itu, ya. Apakah engkau Kristus? Itu kalau di kitab Yunaninya itu apakah engkau Kristus? Anak Allah, Wiututeu, anaknya Allah gitu ya. Jadi Mesias itu anak, Al-Masih itu anak Allah. Maaf saudaraku, saudara seberang itu ngomong, Isa Al-Masih, ngerti enggak Al-Masih itu apa? Al-Masih itu anak Allah. Makanya kita enggak apa-apa, mereka nyebut Isa Al-Masih, Al-Masih enggak apa-apa. Al-Masih itu gelar yang enggak main-main saudaraku. Itu anak Allah itu saudaraku. Anaknya Allah. Haleluya, amin. Loh, ini yang ngomong orang Yahudi. Loh, ini yang mau nyalib Yesus loh. Dan orang Yahudi ngerti, itu nanti ada sumbernya di Mazmur 110. Kita akan sampai runtut ke sana gitu loh. Ya. Jadi tanya, apakah engkau Al-Masih? Kalau Pak Pastor, engkau Al-Masih? Isa itu namanya kan? Al-Masih itu gelarnya. Itu bukan nama loh Al-Masih, jangan salah. Kristus itu gelar, namanya itu Yesus. Bahasa Yunani, Yesus. Bahasa Latin, kita ini ngikuti bahasa Latin, Yesus. Yunaninya Yesus. Coba sih, ini bahasa Latin, enggak apa-apa. Yesus, 1, 2, 3, Yesus. Bahasa apa ini? Yunani. Bahasa Latinnya Yesus, itu gampang. Bahasa Latin itu kayak bahasa Indonesia, nulisannya bacanya sama. Lah kalau aslinya waktu itu kan bahasa Aram, bahasa apa? Ibrani, Yasua, gitu. Yasua, gitu namanya Yesus. Apa saudaraku? Yasua, lengkapnya Yasua Hamasiah. Yesus Kristus itu bahasa Arabnya. Masias itu loh, Mesias. Apakah engkau Masiah itu? Itu. Yesus itu Yasua itu namanya. Ya. Bahasa Arabnya Yasu. Enggak apa-apa biar sedikit ngerti. Yasu Al-Masih gitu. Enggak tahu kok jadi Isa itu ada yang pelajarannya sendiri katanya itu fono dari ungkapan apa enggak ngurus saya. Sebenarnya orang Arab Kristen itu nyebutnya Yasu Al-Masih kan dekati kan. Katanya ada perubahan bunyi jadi Isa gitu. Dari Yesus mungkin ya. Sudahlah saya enggak ahli bahasa. Jadi ini luar biasa, apakah engkau Masiah itu? Masiah itu siapa? Anak Allah itu? Tanya. Jadi Al-Masih itu anak Allah. Saudara seberang kita ngomong Al-Masih, gak ngerti, artinya anak Allah. Kamu ngomong Al-Masih, sama saja kamu ngakui bahwa Yesus itu, Yesua Hamasiah itu, Yesua Hamasiah itu, Yesus Kristus itu, Yesus Al-Masih itu adalah anak Allah. Haleluya, ya, sekarepmu kapok. Apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Atau tidak? Tanya, apa jawaban Yesus 64? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Kamu sudah ngomong, ya sudah seperti omonganmu tadi. Terus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, ini. Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wow, omongan apa nih? Tadi diem, ditanyai itu, kan saksi-saksi dusta, baca sendiri nanti itu. Itu bagaimana di pengadilan itu, saksi-saksi dusta didatangkan semua, diam aja Yesus, seperti domba yang keluh yang kan dibawa ke tempat pembantaian. Tapi pada waktu titik poinnya, ditanya, karena lainnya tuh ngomong hal yang tidak berguna. Ya, akhirnya ditanya, apakah engkau Masiah, Al-Masih, anak Allah? Kamu telah mengatakannya, bahkan bukan hanya itu. Kamu akan segera melihat, waduh, anak manusia, ada lagi, jadi ada istilah, tidak apa-apa, ini istilah-istilah ini saudara harus membiasakan, maaf ya kita di gereja kan jarang belajar begini. Coba saudara berapa puluh tahun jadi orang Kristen, pernah enggak belajar mendalam akan hal ini? Apa sih anak manusia itu? Kan, ayo coba ngerti enggak anak manusia? Oh anak manusia itu manusia apa? Oh ngawur, itu gelar, ini saya tunjukkan. Ya, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan akan datang dari awan dan akan datang di atas. Ini sedang bicara apa? Ya. Ton wion tu antropu, wion tu antropu. Wios ada
Oh, huios tu antropu. Huios tu anak, huion. Tu antropu. Antropu itu manusia. Anak manusia. Kadimenos. Kadimenos itu duduk, ya. Tapi artinya enggak cuma duduk. Ya, ini saya kalau di WA grup saya kasih arti Yunani gitu mumet enggak baca. Maksud saya biar jelas mumet kata bentuknya. Biar ngerti. Ya, itu dari kata dasar kasime itu artinya to sit. Sit itu apa? Duduk ya. Be seated. Ya, sembuh. Bahasa Inggris duduk aja macam-macam. To sit, be seated. Ya duduk juga artinya. Enthrone lah ini. Ini dari kamus loh, saudaraku, saya enggak ngarang. Enthrone. Enthrone itu apa? Ini asal pintar bahasa Inggris. Bertahta. Throne itu tahta. Enthrone itu bertahta. Jadi enggak sekedar duduk-duduk gitu loh, saudaraku. Duduk bertahta. Katimenos. Katime dari kata dasar. To dwell. Nah, bersemayam. Mungkin terjemahnya lebih tepat. To dwell. Jadi bersemayam. Saya ngomong begini supaya Anda ngerti. Ini apa maksudnya duduk itu. Nanti saya akan nyinggung juga anak manusia, ngikutin aja pelan-pelan. Ini banyak istilah-istilah soalnya, saudaraku ya. Terus ini artinya itu juga ada arti yang kiasan, ya, yaitu tetap, to remain, untuk tetap di situ, posisi, keberadaan. Ya, jadi nanti kita akan melihat arti duduk ini bukan berarti Yesus itu duduk-duduk, tengok-tengok, bahasa Jerman itu tengok-tengok gitu ya, ngapain gitu ya, enggak gitu loh. Enthrone. Katimenos bertakhta, duduk bertakhta di mana? Sebelah kanan. Kok bisa? Loh, Allah itu raja. Saudaraku, Yahweh, Bapa itu raja. Raja segala raja. Yesus juga raja segala raja. Ya kan? Itu seperti Bapa itu Allah. Yesus itu juga Allah loh. Tapi bukan berarti ada banyak Allah, ada satu Allah. Nanti sama kita akan lihat. Kenapa kok Allah itu raja, kok ada yang duduk di sampingnya, itu istilahnya kan, itu juga duduk bertakhta gitu. Ya. Dan ini sebenarnya kiasan, ya, kiasan. Ya. Peristiwa ini enggak saya lewati aja deh nih, tentang kematian di kayu salib itu. Jadi enggak usah, saya biar cepet ya. Kita fokus ke duduk di sebelah kanan Allah itu ya. Dan istilah anak manusia, ingat ya, dua hal ini ya. Tadi istilah Al-Masih sudah ngerti ya, Mesias itu. Mesias itu apa? Ya Kristus. Maksudnya itu siapa Mesias itu? Anak Allah. Gitu, harus ngerti ya. Mesias itu gelar bagi sang anak Allah. Anak Allah itu apa juga? Lah, kita kembali ke ini dulu aja. Anak Allah itu sebelum ke sana nanti ya. Tadi Ibrani 1 ayat 3 yang dibaca oleh Mbak Mimi tadi diulangi lagi. Saya ada kelewatan tadi, Ibrani 1 ayat 3. Ya, baca Mbak Mimi lagi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang Ia ada. adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Allah itu apugasma, memancarkan kemuliaan. Yesus itu pancaran gitu loh. Ini kan perlu penjelasan dari bahasa Yunani, apugasma bahasa Yunaninya. Saya bukan soal ini biar ngerti artinya itu pancaran gitu loh. Ya apa? Ini kan bahasa diperhalus, cahaya kemuliaan. Saudara ngerti enggak bahasa? Iya adalah cahaya kemuliaan. Baca kan ya bagus, enak didengar, tapi nggak ngerti artinya buat apa. Jadi maksudnya itu Allah itu mulia, memancarkan kemuliaan. Lah Yesus itu iya ini adalah pancaran kemuliaannya dan gambar wujudnya gitu. Enggak apa-apa ini terjemahnya lumayan dekat ini. Ya, karakternya Allah, karakter wujudnya Allah itu loh. Penampakan dari wujud Allah. Allah kan enggak kelihatan. Ini bisa dihubungkan dengan Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, yang dimaksud ia ini siapa? Ayat 2. Tuhan Yesus kan disebut sebagai apa di situ? Baca. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala nanti yang kita akan ada. masuk ke sini. Bertakhta di sebelah kanan Allah itu apa maksudnya? Dia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala. Segala itu apa? Apa saja. Makanya waktu Yesus naik surga ngomong segala kuasa. Di surga, di bumi. Bahkan nanti ada di bawah bumi segala di tanganku.
Makanya melintasi langit, kan, segala langit, memenuhi segala. Itu diberikan pada Yesus. Ya, oleh dia, baca. Oleh dia, Allah Dia ini telah- siapa? Yesus ini disebut di sini sebagai apa? Anaknya. Anak Allah. Oleh anak Allah, dia ini anak Allah. telah menjadikan alam semesta. Oleh anak Allah, Allah. Jadi gitu maksudnya. Dia ini siapa? Anaknya, anak Allah kan. Kalau dibaca oleh, Mbak Mimin apa? Oleh anak Allah, dibaca. Oleh anak Allah, Allah, Allah telah menjadikan alam semesta. oleh anaknya, sang anak Allah ini, Masiah tadi, Allah telah menjadikan, nah, kalau baca gini mungkin mikir, kok bisa anak Allah itu menjadikan alam semesta? Lah kita harus hubungkan ini, siapa sih anak Allah itu? Kita tahu enggak Allah itu menciptakan alam semesta dengan apa, saudaraku? Firman-Nya. Yohanes 1:14, ini saling mengkaitkan itu gini, Yohanes 1:14. Ya toh? Makanya loh, anak Allah Yesus kok mencipta. Oh, Yesus saja baru ada pada Natal loh. Itu kan manusiaannya. Sebelum Yesus jadi manusia, dia sudah ada bersama Allah. Yohanes 1 ayat 1 dulu. Terus lompat ayat langsung 14. Yohanes 1 ayat 1 dibaca Mbak Mimi. Pada mulanya adalah firman, Pada mulanya firman. firman itu bersama-sama dengan Allah, Sebenarnya, dan firman itu adalah Allah. Ya, sebetulnya bahasa Yunani saya sudah sering ngajar ya. Ke hologos in prostonteon. Ke hologos in prostonteon. Pada Allah, bersama-sama itu pada Allah sebagai sang firman. Dan firman itu juga Allah. Ayat 14-nya firman ini, ayat 3, langsung lompat ayat 3 dulu. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Dia ini firman, ya. Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang Jadi, telah dijadikan. Melalui firman, tidak ada yang lain. Segala sesuatu dijadikan Allah dengan firman-Nya. 14, makanya tadi dikatakan anak Allah pada zaman akhir Allah berbicara melalui anaknya, sang firman ini, dan oleh dia, oleh anaknya ini segala sesuatu dijadikan. Ini sebagai sang firman. Jadi bukan sebagai Yesus yang lahir bayi yang kita peringati Natal itu. Ya, tapi sebelum jadi manusia sebagai sang firman, Yesus itu menciptakan alam semesta karena dia sang firman. Ya, nanti nggak apa-apa diulangi lagi ketika saya menjelaskan bagaimana Yesus menggenapi itu nanti kebuka lagi di situ, terbelajari lagi. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi manusia. Firman yang bersama Allah tadi, yang prostonteon tadi, yang ada pada Allah tadi, yang menciptakan segala sesuatu, Allah berfirman semua jadi karena firman yang melaksanakan kehendak Allah jadi manusia. Diam, baca. dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, Sebagai yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal anak Bapa, tunggal Bapa. Ya toh? penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Allah itu anak Allah, anak tunggal Allah. Ya, jadi orang Kristen harus ngerti ini. Firman Allah itu adalah anak Allah. Anak Allah adalah firman. Kalau diurut tuh gini, Yesus Kristus. Kristus itu gelar bagi anak Allah. Anak Allah itu siapa? Firman yang jadi manusia, kalau diurut gitu. Dan firman ini bersama Allah. Makanya saya pernah khotbah itu, Mas juga ngasih judul itu ya, dia kembali pada Bapa ya. Harusnya, kok enggak Kristus saja, Kristus kembali. Dia itu sopo. Saya lihat Kristus kembali, prostonteon, kembali pada, itu sama istilahnya, proston, balik pada Bapa, sebagai firman. Ya, nah, naik surga itu kembali pada Bapa. Oke, jadi jelas ya, di sini anak Allah itu adalah seperti itu penjelasannya. Kita akan melihat Mazmur 10 ayat 1. Nah, ini asal mula Mesias, ini diruntutkan ya, istilah Mesias anak Allah, dan ini adalah duduk di sebelah kanan Allah, kita akan lihat. Dan itu ada di sini semua, Mazmur 110. Ayat 1 sampai berapa itu? 4 salah. Coba dibaca Mbak. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ya. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan dari Sion, memerintahlah Tuhan di di sini antara ingat ya, musuhmu. huruf besar semua. Tuhan huruf besar semua. Sudah belajar,
sudah diajarkan huruf besar semua itu apa? Terjemahan dari bahasa asli Ibrani apa saudaraku? Yahweh, ingat ya. Karena orang Yahudi enggak berani, jangan nyebut nama Tuhan. Kalau kita belajar gini untuk akademis, kalau enggak gitu kan enggak tahu. Itu Tuhan itu huruf besar semua, Yahweh. Soalnya nanti ada Tuhan huruf kecil tadi, nanti saya tunjukkan di ayat 1-nya. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Yahweh dari Sion, terus memerintahlah di antara musuhmu. Terus, saudara punya gambaran enggak? Duduk sebelah kanan tadi, merintah. Terus, coba baca terus. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu Itu seperti embun. Enggak saya bahas, ini nanti gambarkan kita ini apa? Kita jadi tentaranya Allah, dipanggil di kudus. Itu yang kamu dipanggil keluar dari gelap itu nanti lain kali. 4. Saya berarti bahas ayat 1, 2 dan ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Lanjut. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ya, itu. ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ya, oke. Ya kan? Jadi di situ kita bisa melihat apa saudaraku? Di situ istilah itu kita mulai ayat 1 ya. Ya. Mulai ayat 1. Ya. Kita melihat ayat 1, di situ dikatakan ya. Demikianlah firman, nah ini saudara penting ini. Demikianlah firman Yahweh. Ya, saya ngomong gini supaya bisa membedakan. Firman Yahweh kepada, lah Tuanku ini sebetulnya, lah ini masalahnya. Ya, itu bahasa Ibraninya Adonai, bahasa Yunaninya Kyrios. Coba saya tunjukkan berapanya. Ipen o Kyrios, Ipen itu berkatalah. Ipen, lah sebelum saya ngomongin. Jadi gini saudara, karena enggak berani nyebut Yahweh, digantilah dengan Tuhan. Bahasa Ibraninya Tuhan itu Adonai. Bahasa Yunaninya Kyrios. Itu ya kira-kira gambaran. Nah, saya baca ini yang bahasa Yunani, Septuaginta. Jadi orang Yahudi juga menerjemahkan Alkitab Ibrani ke bahasa Yunani. Karena saya terus terang enggak ahli Ibrani. Saya mendalami Yunani, makanya lebih baik saya ke pendalaman ilmu saya saja gitu. Jadi kalau bahasa Yunaninya gini, ya. Ipen o kurios to kurio. Apa saudaraku? Ipen berkatalah, o kurios, o Kyrios, sang Allah, sang Tuhan, to kurio, pada Tuhan. Jadi kurio sama kurio. Tuhan ngomong kepada Tuhan, gitu loh maksudnya. Tapi itu jadi bingung. Tapi sebenarnya Tuhan itu Yahweh kan. Yahweh bicara kepada Tuhan. Tuhanku, tapi katanya Daud. Kuriosmu, Tuhanku. Nah, diterjemahkan Tuanku gitu. Memang Tuhan itu ya Tuan, penguasa. Paling gampang itu bahasa Jawa, Gusti. Saya pernah ngomong itu. Gusti itu bisa untuk Allah, Gusti Allah, juga bisa untuk Gusti Patih, Gajah Mada ya Gusti. Lah, jadi nggak usah bingung. Gusti itu bukan nama, Gusti itu apa? Jabatan, penguasa. Lah masalahnya karena orang Yahudi tidak berani ngomong Yahweh, akhirnya diganti Gusti kalau bahasa Jawa. Mereka kalau orang Jawa nyebutnya Gusti, tidak berani nyebut Yahweh. Kalau di bahasa Jawa, yang punya Alkitab bahasa Jawa, Gusti Pangeran. Gusti Pangeran Yahweh, Pangeran Yehuwa gitu. Oke, jadi berkatalah, berfirmanlah Yahweh kepada Adonai, kepada Tuhan juga. Tuhanku, Tuhannya Daud. Tuanku di situ terjemahkan. Duduklah di sebelah kanan. Kadu ek deksionmu. Duduklah. Kadu itu bertakhtalah tadi ya. Ek deksionmu di sebelah kanan. Mu itu ku. Lucu ya bahasa Yunani itu mu itu ku. Kalau mu, kalau kita kan kamu ya. Mu itu ku malan. Mu. Kalau kamu itu su. Dikit-dikit biar tahu ya. Saya pengen nanti kalau kita buka pelajaran Yahudi untuk yang pengen berminat belajar, Yahudi, bahasa Yunani. Tak apa-apa, biar baca Alkitab lebih ngerti. Ya, kadu ek deksionmu, bertakhtalah, duduklah di sebelah, di samping kananku, mu. Ya, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini adalah nubuatan. Tuhan berfirman. Yahweh berfirman kepada Sang Mesias.
Sang Mesias di sini sebut Tuhan. Ya, Tuhannya Daud, tuannya Daud lah. Kita bisa lihat ini dari percakapan orang Yahudi ini, saudaraku. Kita lihat mana ya? Sebelum kita bicara anak manusia, orang Yahudi sempat tanya tentang Mesias ini. Coba ya kita lihat di dalam Markus pasal 12, banyak ayatnya. Taruh mana nih? Saking panjangnya catatan saya ini bingung. Di situ orang Yahudi itu ditanyai oleh Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah Mesias itu? Ini aja Matius 22, ayat 42 dan 40 sampai 45. Saya pilihin aja. Matius 22, ayat 42 sampai 45. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Mesias, Masiah, Al-Masih sama tadi ya, Kristus sama ya. Apa pendapat tentang Kristus, tentang Al-Masih? Anak siapakah dia? Nah, anak siapa? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Anak Daud. Itu karena ada janji Tuhan. Wah, kelewatan saya. Tadi di Samuel itu bahwa Tuhan itu akan memperanakkan anaknya Daud diangkat jadi anaknya. Ya Mesias itu nanti jadi Mesias. Tapi apa jawab Yesus 43? Katanya kepada mereka, jika demikian, yang kita baca tadi. bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh Jadi dapat Daud menyebut? ketika nulis Mazmurnya atau dia dapat wahyu dan jadi kitab Zabur itu, Mazmur Daud. Nah, itu kan. Oleh pimpinan roh Daud menyebut, Epen o kurios to kuriomu. Berkatalah sang Tuhan, sang Allah, sang Tuhan Yahweh kepada Tuhanku, Tuanku tadi disemakan. Ditanya, siapa itu Gustinya Daud itu? Oleh pimpinan roh, ya, orang Yahudi jawab, itu anaknya Daud, keturunannya Daud. Ya, saya kelewatan mungkin, saudara jadi bingung. Coba ke 2 Samuel, lompat catatan saya ini. Supaya Anda tahu, ini ada janji Tuhan, supaya Anda ngerti. Kenapa orang Yahudi ngomong, itu anaknya Daud. Yang sudah belajar ngerti ya, yang belum. 2 Samuel 7 ayat 13. Tentang anaknya Daud. Dialah yang akan mendirikan rumah. 12 mungkin ya, biar tahu 12. Ini. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku, mana tadi? Membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Makanya kan ditanya, siapa itu Mesias? Anak Daud, ya toh? Ya kita anak Allah, akhirnya tahu kan anak Daud. Jadi gini, kita urut dulu. Pelan-pelan ini. Jadi Kristus itu, Mesias itu, kenapa orang Yahudi jawab tadi anak Allah, tapi tadi ini kok anak Daud? Gitu loh, maksud saya menghubungkan. Saya kebablasan anak Allah dulu, harusnya anak Daud dulu. Jadi ada firman Tuhan di sini, apabila umurmu genap, Tuhan ngomong pada Daud, kalau umurmu sudah waktunya, engkau dapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Saya pernah khotbah ini kan, kalau nabi-nabi itu mati, masuk ke tempat perhentian dengan nenek moyangnya. Gitu. Ini yang dimaksud Adam, Abraham, gitu ya, bapak leluhur. Kalau Yesus kan enggak, Yesus kembali pada Bapa, itu loh bedanya. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Siapa itu? Anak kandungmu. Kita tahu anaknya kandung Daud namanya siapa? Salomo. Tapi ternyata ini bukan bicara Salomo. Dan aku akan apa? Mengokohkan kerajaannya. Jadi raja kan. Terus baca selanjutnya, baru muncul ayat itu. Silakan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Tahta kerajaannya untuk, berarti jadi raja sampai kapan? Salomo mati enggak? Mati. Berarti ini bukan bicara Salomo. Makanya orang Yahudi ngomong anak Daud. Anak itu bahasa Ibraninya ben. Ya, ben. Itu anak, ya toh? Itu kalau bahasa Yunaninya wios. Itu artinya bukan sekedar anak, itu artinya keturunan juga. Saudara tahu enggak Bani Adam, saudara sering Bani Adam itu dari bahasa Ibrani, itu bahasa Arab itu Bani Adam. Ben Adam, saudara kalau baca di Alkitab tadi ya, anak manusia itu adalah
Bani Adam, Ben Adam, anak manusia itu bahasa Ibraninya. Kapan-kapan saya tunjukkan. Ben Adam, anak manusia. Tapi kalau, itu jamak itu Baneha. Baneha Adam, anak-anaknya Adam, anak-anak manusia. Jadi mereka itu nanti kita akan lihat bedanya dengan anak manusia yang Yesus itu, beda. Ini selama-lamanya, manusia enggak hidup selama-lamanya, tapi ini selama-lamanya, ya tahtamu selama-lamanya, lagi ayat 16, lompat ayat 16. 16. Tetap pasal 7, ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi tahtanya Daud ini kokoh selama-lamanya. Nah, kita akan hubungkan kenapa ini sekarang kok jadi istilah anak manusia ya. Jadi Kristus itu, Mesias itu anaknya Daud memang. Ya, sesuai keturunan secara daging itu lahir sebagai manusia dari keturunannya Daud. Tetapi sebagai anaknya Daud, ya, Tuhan itu mengatakan di dalam Ibrani ini dulu aja, Ibrani 1 ayat yang ke-5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, ayat ini diambil dari Mazmur 2 ayat 7. Saya harus tunjukkan dulu, Mazmur 2 ayat 7. Ini Mazmur Daud juga ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini enaknya ayat 6, mulai 6, sorry. Ini tadi 7 ya, 6 dan 7. Silakan dibaca, 6, mulai 6. Enggak, Mazmur berapa? Benar, 2 ayat 6. Ya, ayat 6, kok 9 kamu? Itu 9 itu, 6. Silakan dibaca. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tuhan ngomong, akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, terus 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Ia berkata kepada sang pemazmur yang oleh pimpinan Roh Kudus berkata apa? Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ia itu Allah, Tuhan Yahweh. Ketetapan Yahweh diberikan kepada sang pemazmur ini, Daud ini berkata, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Makanya kenapa orang Yahudi ya bisa menyebut keturunan Daud itu, sang Mesias itu adalah anak Allah. Karena diperanakkan oleh Allah dan akan dilantik menjadi raja. Lah itu loh saudara kuncinya. Dilantik menjadi raja. Dan saya akan hubungkan ini dengan kenapa akhirnya itu disebut anak manusia. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ini Daniel dapat penglihatan. Datang seorang seperti anak manusia. Ya inilah istilah anak manusia. Terus? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Datang kepada yang lanjut usianya. Ini sebenarnya gelar, saudara. Ini bukan wong tua. Orang tua. Itu Atik Yomaya, bahasa Aram sebenarnya ini. Atik Yomaya. Itu saya coba lihat Yunaninya agak ruwet ya, agak sulit. Jadi hari-harinya yang tidak berkesudahan gitu. Itu gelar. Saya lihat di kamus itu ternyata Atik itu gelarnya Allah. Ancient, bahasa Inggrisnya ancient. Jadi sang lanjut umur itu maksudnya sang yang hidupnya tidak berkesudahan gitu loh saudaraku. Bukan orang tua ya, ini masalahnya terjemahan itu ya apa? Ya, harusnya lebih tepat itu datang kepada yang hidupnya tidak berkesudahan gitu. Atik Yomaya. Dan ia dibawa, yang seperti anak manusia tadi dibawa kepadanya, ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Diberikan kepadanya, ini loh istilah duduk di sebelah kanan Allah, supaya Anda ngerti. Diberikan kepadanya, apa? Kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja.
Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya seluruh muka bumi. Ya, ini kuasa di bumi kan segala nanti saya tunjukkan kuasa di langit juga loh. Ini masih di bumi. Ya toh? Ini jadi gini Saudaraku. Ini yang dibicarakan ini Mesias. Saya ulangi lagi, Mesias itu keturunan Daud dulu. Anaknya Daud. Saya harus tunjukkan ayat biar enggak bingung. Roma 1 ayat 1, 2, 3. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja Saudaraku. Enggak gampang ngajar gini ternyata ya. Roma 1. Di sini ini banyak, ngetokno lho angel Saudaraku. Ya Pak Hari waktu sharing di sini lu ada Pastor mau ngomong ini kadang ya kayak sama, saya ngalami juga. Roma 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Paulus dipanggil memberitakan Injil Allah. Injilnya siapa? Injilnya Allah. Dan Injil itu sudah dijanjikan. Sebelumnya itu dalam perantaran nabi-nabi itu bicara kitab suci perjanjian lama maksudnya. 3. Tentang anaknya. Tentang siapa? Anaknya. Saya ulangi lagi. Jadi kitab-kitab suci itu menjanjikan tentang ada satu Injil. Injil Allah itu dijanjikan oleh kitab-kitab sebelumnya, perjanjian lama itu maksud. Ya. Tentang anaknya. Jadi Injil Allah itu bicara tentang anaknya, tentang Yesus. Nah ini Saudaraku. Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini. Makanya anak Allah itu menurut daging, ini supaya enggak bingung. Anak Daud, anak Allah. Anak Allah itu anaknya. Nya ini siapa sih nya ini? Harus pelan-pelan ternyata. Saya diulangi lagi ayat 1. Nya itu Allah. Ayat 1 tadi, dari Paulus sampai Yesus dipanggil jadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat kedua, Injil Allah itu, ayat 2, dijanjikan sebelumnya melalui nabi-nabi. Ya toh? Dalam kitab-kitab suci sudah dinubuatkan gitu maksudnya. Injil Allah ini itu tentang apa? Injilnya Allah itu tentang anaknya, tentang yang punya Injil ini tadi. Allah itu memberitakan Injilnya melalui para nabi. Injil itu tentang anaknya, gitu loh. Mudeng enggak? Tentang anaknya, anak Allah. Lah anak Allah ini menurut daging diperanakan dari itu menurut daging. Lah Yusuf, Maria itu keturunan Daud. Makanya Yesus lahir dari keturunan Daud. Dan ini janji ini digenapi. Salomo mati. Yesus hidup. Nah minggu depan saya akan terus khotbah Yesus hidup itu buktinya apa? Sebab kau besar. Salah satu buktinya itu saudara dan saya nanti. Karena Yesus hidup di dalam kita, saudara. Di dalam saudara, dalam saya. Nah, ini orang Kristen harus ngerti ini. Ya, tapi belajar dulu. Belajar sambil dipraktekkan. Turunan Daud, ya. Sampai sini paham ya? Jadi Tuhan Yesus itu, ini harus diulang. Sebelum menjadi manusia, dia adalah Sang Firman yang ada pada Allah, bersama Allah tadi, pada Allah. Ya, Sang Firman inilah, melalui Sang Firman ini Allah menjadikan alam semesta. Kan Allah berfirman semuanya jadi. Itu semua saudara muslim aja ngakui. Gitu. Yang mereka tidak akui firman ini jadi manusia ini ya urusanmu. Gitu. Kalau kita percaya firman jadi manusia. Diam di antara kita. Tadi ayatnya dibacakan dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan sebagai anak Allah, Dan hanya Yesus datang di dunia penuh dengan mujizat, saudara. Oh, itu ciri khasnya, saudara. Ya, itu ciri khas dan itu tidak bisa semua harus mengakui. Ya, nabi siapapun tidak ada yang seperti Yesus. Isa Al-Masih, sebutlah Isa Al-Masih, enggak apa-apa. Enggak mau menyebut Tuhan Yesus, enggak apa-apa. Saudara jangan salah ya. Kita kalau enggak nyebut Tuhan Yesus, itu nyebut Yesus Kristus enggak masalah. Itu juga menghormati karena Kristus itu adalah anak Allah juga, Mesias tadi. Ya, jadi manusia sebagai disebut dengan gelar anak Allah. Dan anak Allah ini secara daging, secara manusia diperanakkan melalui keturunan Daud gitu loh. Gitu loh saudaraku. Kan firman jadi manusia tadi kan. Jadi daging. Sebenarnya terjemahnya bukan
Kalau harafiahnya ensarki. Ya. Kehologos ensarki bahasa Yunaninya. Kehologos dan sang firman itu ensarki dalam daging. Sark egeneto, sorry. Sark egeneto menjadi, egeneto itu datang sebagai daging. Itu. Egeneto bisa jadi, bisa datang. Bahasa Ibraninya hayah. Dari situlah muncul nama Yahweh, yang ada, yang datang. Gitu. Ya tiba-tiba ada gitu, tidak ada permulaannya. Lain kali kita belajar nama Tuhan. Oke ya, jadi inilah. Jadi manusia, secara manusia dari turunan Daud. Inilah yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Kristus. Ini disebut sebagai anak Allah, diperanakkan oleh Allah. Ya, dan didudukkan di sebelah kanan. Oke, kita kembali ke Daniel tadi. Cepat. Daniel, pengajaran dong ini. Ya, Daniel 13:14 kan, seperti anak manusia datang kepada yang hidupnya tidak berkesudahan tadi, diberikan kuasa. Lah arti duduk kanan Allah itu lebih ke situ, saudaraku. Ya, jadi duduk di sebelah kanan Allah itu artinya adalah menerima limpahan kuasa dari Allah. Makanya kenapa Yesus menggunakan istilah anak manusia. Ya. Anak manusia itu, lah Yesus pernah tanya kepada murid-muridnya, Matius 16. Coba baca. Kita bacanya agak lompat biar cepat ya. Matius 16 ayat 13, nanti lompat 16 sampai 17 ya. 13 nanti terus lompat 16-17 biar enggak kelamaan. Silakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Tanya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? 16, cepat. Maka jawab Simon Petrus. Karena apa? Lainnya jawabnya salah semua. Anak manusia itu siapa? Yeskiel, nabi ini, nabi itu. Yesus terserah kamu jawab, dikasih kesempatan. Akhirnya Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah manusia yang itu hidup. siapa? Kan Yesus menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia itu siapa? Mesias. Siapa? Anak Allah yang hidup. Itulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu, siapakah anak manusia? Anak manusia itu Mesias, sama. Itu gelar semua itu ya. Mesias itu siapa? Anak Allah yang hidup. Anak Allah itu siapa? Firman Allah yang jadi manusia. Wis ngono ya. Dan kita akan tutup dengan duduk di sebelah kanan. Apa artinya duduk di sebelah kanan? Untuk menjelaskan ini saya harus membandingkan dulu ada peristiwa kiasan. Jadi sebelum saya menjelaskan, kalau langsung diartikan gampang, ini adalah bicara pemerintahan, kekuasaan yang dilimpahkan tadi. Daniel 13-14 tadi ya, seorang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya tadi, yang apa? Yang hidupnya tidak berkesudahan untuk menerima kuasa. Saudara, istilah-istilah kiasan itu banyak. Di dunia kita ada istilah kanan banyak, tangan kanan. Ya toh? Saudara punya tangan kanan enggak? Bukan, ini kan harafiahnya ini tangan kanan. Tapi kiasan itu siapa? Tangan kanan itu siapa? Orang yang kita percaya. Ya kan? Kalau di depot itu tangan kanannya nyonya itu Mbak Dino. Dinosaurus. Dina. Ya toh? Dina. Ya, jadi Anda juga di tempat kerja Anda punya tangan kanan, orang yang, jadi kan itu kiasan. Di sebelah kanan Allah juga bukan berarti benar-benar duduk di sebelah kanan Allah, itu kiasan. Kita banyak contoh, itu kalau di luar, sekarang di Alkitab ada, di luar Alkitab. Matius 20 ayat 21. Sekali-sekali pelajaran ya, nanti minggu depan motivasi lagi gitu ya. Matius 20 ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini ibunya, apa nih namanya? Yohanes dan Yakobus ya, datang kepada Yesus, minta berilah perintah supaya kedua anakku ini nanti boleh duduk di kerajaanmu. Gitu. Nah ini kan bicara duduk, coba ini kan sudah kiasan. Apakah benar-benar duduk di sebelah kanan, di kanan kirinya Tuhan Yesus, yang seorang sebelah kanan, yang seorang sebelah kiri, di dalam kerajaanmu kelak. Ya kan? Ini kan kiasan. Ya kan? Kiasan dalam arti bahwa mereka diberikan kekuasaan. Ya, memerintah bersama Yesus. Nah, ayat ini juga bisa dihubungkan ini.
kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 21. Ini coba pakai ini aja deh. Sama satu ayat lagi nanti. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Barang siapa menang, ia akan, Yesus yang ngomong ini, akan aku dudukkan di atas tahtaku. Bersama-sama dengan aku. Terus sebagaimana? Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus duduk di mana ini? Di takhta mana? Takhta Bapaknya. Nanti yang menang duduk bersama-sama aku. Ini kalau saudara artikan harafiah, arti apa? Arti yang letterleks, arti yang sebenarnya. Ini satu kursi diduduki berapa orang ini? Bukan cuma 2, yang menang ini banyak loh. Saudara. Oh, ini kan kita umat pemenang semua, amin. Ini janji Tuhan, yang menang ayo nanti akan duduk bersama. Ini maksudnya apa sebetulnya? Ini kiasan semua. Artinya ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus sebagai raja. Ya kan? Jadi bicara duduk di atas duduk di sebelah kanan Allah itu adalah memerintah bersama. Memerintah bersama-sama, coba Wahyu 20 ayat 4. Tadi Wahyu 3:21 ya, ini Wahyu 20 ayat 4. Ini supaya Anda lebih mantap tentang memerintah bersama ini, karena saya harus ngarah ke situ. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Banyak tahta di sorga. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi. Yang melewati, menang terhadap zaman antikris, menang terhadap cobaan dunia ini, dan mereka? Dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan menang. Kristus. Untuk masa? Untuk masa 1000 tahun. Takhta, duduk di takhta itu artinya memerintah bersama, ini ayatnya. Ada banyak takhta. Kita memerintah bersama. Jadi maksudnya itu bukan duduk-dudukan di kanan kiri. Wah, ruwet itu, bukan. Ini artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Yesus itu memerintah bersama Bapa. Ya, sebagai firman bersama Bapa. Sebagai anak yang naik ke surga, sebagai anak Daud, ya toh, dari daging, diperhatikan dari daging anak Daud, ini adalah anak Allah sesungguhnya. Kembali kepada kemuliaannya. Duduk di sebelah kanan, memerintah, artinya duduk di sebelah kanan memerintah sebagai raja bersama dengan Bapa yang raja itu tadi. Dan kita juga nanti akan memerintah bersama-sama dengan dia, aman saudaraku? Loh, kita juga merintah, kita yang menang itu masalahnya. Masalahnya menang apa kalah gitu loh. Ya kan? Jadi ini sebetulnya saya melihat gini, saudara. Saya selalu mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma Tuhan kita saja, Allah dan Tuhan yang kita sembah, bukan cuma juru selamat penyelamat kita saja. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus juga saya sebut role model. Dia itu adalah panutan kita. Dia adalah contoh kita. Dia adalah arki kita. Bahasa dia adalah diterjemahkan di situ yang awal gitu, saudara. Jadi Yesus bangkit, kita nanti juga bangkit. Yesus memerintah sebagai raja, kita juga akan memerintah. Barang siapa menang akan kududukan di atas tahtaku, sebagaimana aku duduk di atas Bapakku. Jadi Yesus itu menjadi jembatannya, membawa kita kepada Bapa. Ini dalam loh saudaraku. Tapi ini dimulai dari Tuhan Yesus dulu. Makanya istilah duduk sebelah kanan Allah itu harus kembali ya. Itu bukan arti harafiah, arti yang apa sebenarnya, itu kiasan bahwa kita akan memerintah suatu kali nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang sekarang, Yesus sekarang di mana? Saya jawab, Yesus sekarang setelah naik ke surga, dia di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Kan harus dikejar itu. Dia menerima tadi segala kuasa dan dia memerintah sebagai raja. Ya, saudara. Makanya Yesus ngomong segala kuasa diberikan kepadaku. Jadi Allah itu, saudaraku, telah menyerahkan
Itu ada ayatnya, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Jadi Allah itu memerintah melalui Yesus, kira-kira begitu. Ini konsep ini terus berlanjut. Allah menciptakan melalui Tuhan Yesus, melalui anaknya, kan Sang Firman kan. Allah menyelamatkan melalui Tuhan Yesus, kan juru selamat. Saya sudah pernah khotbah kan, Allah itu juru selamat, Bapa itu. Tapi Yesus juga juru selamat, kok bisa? Karena Allah menyelamatkan melalui Tuhan Yesus yang juru selamat. Allah memerintah juga, ini melalui ini. Melalui Tuhan Yesus. Gitu loh, saudara. Jadi makanya sekarang yang ada di surga itu Tuhan Yesus dalam tubuh yang sudah dibangkitkan. Dan nanti kita akan menerima tubuh yang sama, saudara. Itu. Makanya Tuhan Yesus itu juga menyediakan tubuh buat kita nanti supaya sampai di surga. Karena kalau enggak ada itu, saudara, kita enggak sampai kepada Bapa. Makanya dalam banget tuh belajar ini. Kita enggak cuma belajar tentang kealahannya Yesus, keilahian, ketuhanan Yesus, tapi kita juga belajar ternyata melalui ini kita ini dibawa menjadi satu dengan Dia di dalam kerajaannya, memerintah bersama Dia. Ini enggak gampang ya, saya harap Anda sudah dengar ini, diulangi lagi, didengar lagi, ayat-ayatnya dipelajari lagi. Ini dalam banget ya, tapi karena kita ada keterbatasan waktu dan keterbatasan akal, kita sudahi sampai di sini. Ayo kita tutup dalam doa, kita pujikan satu pujian